Tatapannya menyapu ke arah Fang Yan saat dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Ekspresi Fang Yan berubah suram saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Tatapannya kejam saat dia melirik Xiao Yan. Tanpa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar dimuntahkan sebelum benar-benar tersebar di tangannya. Cahaya aneh terpancar dari tangannya yang seperti cakar keriput yang sekarang tertutup oleh darah segar. Dia melambaikan tangannya dan sekali lagi membentuk segel tangan yang aneh. Menarik! Fang Yan tiba-tiba menjerit pelan saat tangannya diam. Setelah teriakannya, kumpulan api berwarna darah yang mengalir perlahan sepertinya tiba-tiba diaktifkan. Itu terbakar dengan intens saat menggeliat dengan liar, mencoba untuk memecahkan penghalang api. Orang yang keras kepala. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan perubahan di dalam penghalang api. Dia menjentikkan jarinya dan sekelompok api tak terlihat melonjak keluar. Akhirnya, itu menutupi api hijau tua dan sekali lagi membentuk lapisan api luar. Sedikit koneksi yang dirasakan Fang Yan setelah menyebabkan beberapa luka pada dirinya sendiri segera menghilang setelah lapisan luar, api hati jatuh, terbentuk. Api transformasi kehidupan, yang ada di dalam penghalang api sekali lagi mendapatkan kembali ketenangannya. Hilangnya berulang kali menyebabkan wajah Fang Yan menjadi pucat. Rasa dingin melonjak dari tubuhnya. Mata Xiao Yan dengan dingin menatap Fang Yan. Dia membuka mulutnya dan melemparkan api ke dalam mulutnya seolah-olah itu manis. Tenggorokannya berguling, menelan, api transformasi kehidupan, ke dalam tubuhnya di depan tatapan tertegun kelompok Fang Yan. Kamu orang gila. Anda benar-benar berani menelan api? Sudut mulut Fang Yan bergetar saat melihat aksi gila Xiao Yan. Bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemahnya. Bahkan seorang elit Douzong kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan jika sesuatu dibebankan ke tubuh mereka. Namun, Xiao Yan benar-benar menelan nyala api yang memiliki kekuatan penghancur yang besar ke dalam tubuhnya. Tindakan seperti itu, benar-benar gila. Xiao Yan bersendawa lembut, mengeluarkan udara panas saat dia melakukannya. Dia tersenyum pada kelompok Fang Yan yang tertegun. Meskipun bagian dalam tubuh seseorang adalah titik terlemah, bagian dalam tubuh Xiao Yan memiliki perlindungan dari dua, api surgawi, api inti teratai hijau dan api jantung yang jatuh. Jika sampai pada titik kritis, dia bahkan akan menggunakan api pendingin tulang yang ditinggalkan Yao Lao di tubuhnya. Di bawah perlindungan ketiga, api surgawi, ini, bagian dalam tubuh Xiao Yan secara tidak wajar aman. Dalam situasi saat ini, Xiao Yan secara alami tidak akan berusaha untuk melihat apakah mantra api bisa menelan api transformasi kehidupan ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menyimpannya di dalam tubuhnya untuk menghindari nyala api yang berhamburan dan menghilang ke udara. Mata Xiao Yan sekali lagi beralih ke kelompok Fang Yan setelah menyimpan api transformasi kehidupan di tubuhnya. Kilatan dingin bersembunyi di dalam matanya yang hitam pekat. Meskipun kekuatan ketiga orang ini akan sangat menurun setelah kehilangan api transformasi kehidupan, ini bukanlah alasan yang cukup bagi Xiao Yan untuk melepaskan mereka. Dia yang percaya menghilangkan segalanya sepenuhnya tidak akan pernah meninggalkan masalah di masa depan. Kakak kedua, saudara ketiga, bunuh dia! Fang Yan dengan tegas berteriak. Wajahnya berkedut setelah merasakan niat membunuh sedingin es di mata Xiao Yan. Wajah dua tetua lembah api iblis, yang kekuatannya telah menurun menjadi bintang 2 hingga 3 Dou Huang, sedikit berubah setelah mendengar ini. Mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan menggerakkan Dou Qi yang tersisa di tubuh mereka. Mereka menggigit peluru dan menyerang Xiao Yan. Saat kedua sesepuh ini maju ke depan, Fang Yan dengan cepat mundur. Tatapan tajam yang dia berikan pada Xiao Yan, saat dia menarik diri, sangat kejam sehingga menyebabkan seseorang merasa kedinginan. Xiao Yan dengan tenang menyaksikan dua tetua lembah api iblis menyerang. Dalam sekejap, pilar api hijau giok seperti gunung berapi meletus secara tiba-tiba. Bang! Hati Fang Yan bergetar saat dia merasakan riak energi panas ditransmisikan. Namun, dia tidak menoleh. Sayap Dou Qi di punggungnya dikepakkan dengan keras saat dia terbang keluar dari hutan pegunungan. Kakak kedua, kakak ketiga, aku yang dulu akan membantu membalas dendam untuk kalian berdua.
Selama aku kembali dan memperingatkan kepala lembah, dia pasti akan membuat bajingan ini membayar dengan darah. Apalagi ada gerbang Xiao. Pada saat itu, kami bahkan tidak akan membiarkan ayam dan anjing hidup-hidup. Fang Yan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Saat dia melakukannya, suara lembut yang ganas juga ditransmisikan oleh angin liar. Ci. Kata-kata baru saja keluar dari mulutnya ketika Fang Yan yang melarikan diri tiba-tiba menegang. Rasa sakit hebat yang ditularkan dari dadanya menyebabkan dia merasa seperti tercekik. Dia dengan paksa menahan rasa sakit yang mengebor ke dalam hatinya saat dia menundukkan kepalanya dengan susah payah. Segera, dia melihat sebuah tangan yang diselimuti oleh api hijau giok menembus dadanya. Api panas itu benar-benar menguapkan darah di sekitar lukanya. Kepala Fang Yan perlahan berbalik. Akhirnya, wajah muda tanpa emosi tertangkap oleh matanya. Matanya masih menunjukkan beberapa kekejaman yang merajalela sebelum ditutup. Jika Anda dan rekan Anda telah bergandengan tangan, bahkan saya tidak dapat menangani semuanya tanpa menghabiskan kekuatan saya. Sayangnya, Anda adalah orang tua yang konyol. Suara samar dengan lembut ditransmisikan ke telinga Fang Yan dari belakangnya tepat sebelum dia perlahan menutup matanya. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas saat tatapannya dengan dingin melirik Fang Yan yang dengan cepat kehilangan nyawanya. Yang pertama memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari yang terakhir telah dilepas sebelum akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Fang Yan sudah meninggal. Oleh karena itu, jejak spiritual yang telah ditempatkan di cincin penyimpanan telah menghilang bersamanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan tidak terhalang saat memasuki cincin penyimpanan itu. Dia membaliknya sebelum gulungan seperti api muncul di tangannya. Dia melirik gulungan yang memiliki 3 kata besar yang mencolok, keterampilan penciptaan api. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat keterampilan penciptaan api mendarat di tangannya. Dia secara acak melemparkan mayat pendingin Fang Yan ke tanah sebelum menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah pertempuran sebelumnya, minat Xiao Yan pada apa yang disebut skill penciptaan api ini telah meningkat. Nama teknik Dou ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Nyatanya, itu terlalu membosankan dan umum. Xiao Yan telah melihat beberapa teknik Dou yang memiliki nama serupa di masa lalu. Namun, jika seseorang membandingkan manfaatnya, skill penciptaan api dari lembah api iblis ini jelas lebih unggul. Api surgawi, buatan manusia mungkin tidak sebanding dengan api surgawi asli. Namun, itu jauh lebih kuat dari api biasa. Tentu saja, hal yang paling didambakan Xiao Yan bukanlah nyala api buatan manusia ini. Sebaliknya, itu adalah kontrol api yang diberikan skill penciptaan api ini. Setelah pertempuran besar dengan kelompok Fang Yan tadi, Xiao Yan bisa mengatakan bahwa kekuatan spiritual dari ketiganya tidak terlalu kuat. Namun, mereka mampu mengendalikan api transformasi kehidupan, sampai itu diaglomerasi dan membentuk bintang api Phoenix. Tingkat kendali ini jelas merupakan keuntungan dari skill penciptaan api. Oleh karena itu, jika Xiao Yan mempraktikkan teknik Dou ini, tingkat kendali atas api surgawi kemungkinan akan sangat meningkat. Setelah menghabisi 3 kelompok pria Fang Yan dengan kecepatan tertinggi, tatapan Xiao Yan beralih ke medan pertempuran lain di langit. Suara teredam yang dalam muncul di langit tepat saat dia mulai melihat sekeliling, jadi itu menarik pandangan Xiao Yan. Bang! Tempat di mana suara ledakan energi itu ditransmisikan adalah medan pertempuran tempat Xian berada. Pada saat ini, dia tampak sedikit sengsara di bawah serangan gabungan Moya dan Qishan. Meskipun kekuatannya menakutkan, Moya tampaknya mempraktikkan keterampilan pengurangan kekuatan yang secara khusus menargetkan jenis kekerasan ini. Setiap kali kekuatannya dihilangkan, Xian akan merasakan semacam perasaan tertekan seolah tinjunya mengenai kapas. Orang tua yang licik Qishan kemudian akan mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Oleh karena itu, dia mengalami kerugian sesaat. Jika mereka berdua tidak takut dengan kekuatannya yang menakutkan, kemungkinan dia sudah lama dikalahkan. Bang! Tinju Xian sekali lagi bertabrakan dengan serangan Moya. Namun, tubuh pihak lain berputar dengan cara yang aneh, dan kekuatan di tinju Xian menghilang dengan cara yang aneh. Qishan di samping segera melihat celah dan tiba-tiba bergegas ke depan.
bahunya bertabrakan dengan tubuh Xian. Kekuatan yang tiba-tiba meletus mengguncang Xian sampai dia terpaksa mundur. Kaki Xian mengambil beberapa langkah di langit sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Tangan kecilnya menyeka sisa darah di sudut mulutnya sementara cahaya ungu samar terlihat sebagian di matanya yang seperti permata. Kamu tidak perlu membantu. Serahkan padaku. Pergi dan bantu yang lain. Xian tiba-tiba menoleh setelah menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan yang sedang bergegas. Pada saat ini, wajah kecilnya tidak lagi menunjukkan senyumnya yang biasa. Sebaliknya, itu adalah keseriusan dan sikap keras kepala yang tersembunyi jauh di dalam tulangnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-kata Xian. Tatapannya dengan hati-hati menyapu wajah mantan. Saat ini, dia tidak lagi tampak seperti gadis muda yang lembut seperti biasanya. Sebaliknya, dia tampak lebih seperti raja binatang yang marah yang berencana untuk pergi keluar untuk mempertahankan harga diri di tulangnya. Iya. Xiao Yan tidak menolak kata-kata Xian kali ini. Dia mengangguk sedikit sebelum perlahan mundur. Dia jelas menyadari bahwa energi menakutkan tersembunyi di dalam gadis kecil ini. Jika energi itu meletus, Xian bahkan akan bisa bertarung dengan seorang elit Douzong. Setelah mendengar kata-kata Xian, Moya dan Qishan akhirnya menemukan bahwa Xiao Yan telah membunuh 3 sesepuh dari lembah api iblis. Wajah mereka segera berubah. Salah satu dari orang-orang itu memiliki setengah kaki di kelas Douzong dan 2 lainnya adalah ahli yang berada di dekat puncak kelas Dou Huang. Bagaimana mungkin Xiao Yan mencapai ini dengan kekuatannya yang tampaknya seperti Dou Huang bintang 4? Moya dan Qishan bertukar tatapan karena terkejut. Ada rasa takut yang tersisa di dalam diri mereka. Untung mereka tidak menghadapi orang yang begitu menakutkan dulu. Ayo cepat tangkap gadis kecil ini dan gunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Xiao Yan menyerahkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dan pil pemecah zong. Mata Moya berubah saat dingin yang gelap muncul di dalamnya. Akhirnya, dia menoleh ke Qishan dan berbisik. Qishan kaget saat mendengar ini. Dia segera mengangguk. Tindakan ini mungkin sedikit tercela, tetapi mereka tidak dapat diganggu dengan hal-hal seperti itu saat ini. Apalagi gadis kecil berambut ungu di depan mereka ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Kekuatan menakutkan itu hampir membunuh mereka beberapa kali. Sementara pikiran buruk ini masih ada di hati Moya dan Qishan, Xian, yang berada tidak jauh di depan mereka, mulai secara bertahap memancarkan cahaya ungu aneh dari permukaan tubuhnya. Di bawah pengaruh cahaya berwarna ungu ini, matanya yang besar dan berair tampak seperti safir, tampak cerah dan menarik. Ci! Garis retak tiba-tiba terbentuk pada pakaian di tubuh kecil Xian saat cahaya ungu menyebar. Segera, tubuhnya dengan cepat menjadi lebih tinggi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Rambut ungunya mulai tumbuh lebih panjang. Pada akhirnya, itu meluas ke pantatnya yang menonjol sebelum akhirnya berhenti secara perlahan. Orang yang saat ini muncul di depan Xiao Yan tidak lagi memiliki penampilan sedikit pun pada gadis kecil tadi. Sosok yang tinggi, pinggang yang halus, payudara penuh, dan rambut panjang berwarna ungu yang menjulur ke pantatnya, Xian saat ini berevolusi dari seorang gadis kecil menjadi cantik dan gagah berani, yang dipenuhi dengan daya pikat yang tidak biasa. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiao Yan melihat penampilan ini. Saat Xian berevolusi di lembah kecil saat itu, bentuk ini juga pernah muncul sekali. Saat itu, dia benar-benar telanjang. Tentu saja, Xiao Yan harus mengakui bahwa pada saat ini, Xian, yang memperlihatkan sebagian ketelanjangan melalui pakaiannya yang robek, membuatnya merasa lebih takjub. Setelah tubuhnya menyelesaikan transformasi ini, mata Xian dipenuhi dengan cahaya ungu. Mereka perlahan-lahan menyapu Moya dan Qisha yang tertegun. Mulut merah kecilnya yang ramping sedikit bergerak. Itu diangkat menjadi busur kecil yang dipenuhi dengan daya pikat yang menakjubkan. Sayap Douki di belakangnya tiba-tiba mengepak dan tubuhnya muncul di depan Moya dengan cara seperti kilat. Kakinya yang panjang dan sangat fleksibel diayunkan ke kepala yang terakhir tanpa gerakan yang rumit. Kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangannya mengeluarkan semua udara di depannya.
Apa yang terdengar seperti meriam udara yang tidak terlihat adalah suara pertama yang terdengar. Ekspresi Moya segera berubah menjadi jelek saat dia merasakan kekuatan menakutkan Xian tiba-tiba melonjak lebih dari beberapa kali. Kedua tangannya segera menunjukkan posisi aneh di depannya saat dia dengan cepat bertemu dengan kekuatan itu. Namun, kali ini Moya tidak mendapatkan prestasi yang sama seperti sebelumnya. Ketika kaki panjang Xian melakukan kontak dengan tangannya, kekuatan yang menakutkan secara brutal menghancurkan skill pengurangan kekuatannya. Setelah kehilangan pengurangan kekuatan itu, kekuatan menakutkan Xian mengalir ke tubuh Moya. Bergerak. Kaki Xian dipukul di tangan Moya. Dalam sekejap, gelombang suara retak tulang muncul. Ekspresi Moya berubah menjadi ganas. Bruk! Moya memuntahkan seteguk darah sebagai kekuatan besar yang tidak bisa dibendung. Tubuhnya melesat seperti bola meriam saat jatuh ke tanah. Akhirnya, dia dengan kasar menabrak hutan. Riak yang tercipta dari kekuatan pendaratannya menghancurkan hutan di sekitarnya sementara garis retakan setebal lengan menyebar seperti ular besar. Dari luar medan pertempuran, Xiao Yan menyaksikan Moya dipukuli seperti anjing mati oleh Xian hanya dengan satu tendangan. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara. Setelah itu, dia mengangkat ibu jarinya ke keindahan luar biasa yang matang. Akhirnya, dia berhenti diganggu olehnya dan mengalihkan pandangannya ke dua medan pertempuran penting lainnya. Aktivitas pertempuran Han Feng dan Mo Tianxing dengan penatua pertama Su Qian dan dokter peri kecil sangat luas. Gelombang energi menakutkan tersapu hanya dengan mengangkat tangan, menyebabkan ruang berfluktuasi berulang kali. Orang luar tidak berani memasuki area yang dikonsumsi oleh riak energi ini, takut mereka akan terlibat dalam pertempuran. Tatapan Xiao Yan menyapu dua medan pertempuran ini, dan dia merajut alisnya. Kekuatan Mo Tianxing dan dokter peri kecil serupa, keduanya di sekitar kekuatan bintang 4 Douzong. Namun, dokter peri kecil tampaknya berada di atas angin dengan mengandalkan keterampilan racunnya yang tak terduga. Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang pertarungannya. Meskipun kedua belah pihak adalah bintang Douzong 4, Xiao Yan tahu bahwa dokter peri kecil masih memiliki gerakan membunuh, tubuh racun yang menyedihkan. Jika benda ini ingin dibuka, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membunuh Mo Tianxing. Namun, pertempuran penatua pertama Su Qian tidak terlihat terlalu bagus. Jika seseorang berbicara tentang kekuatan tetua pertama Su Qian, dia lebih lemah daripada dokter peri kecil dan Mo Tianxing. Saat itu, kekuatannya berada di sekitar Douzong bintang 2. Kekuatannya telah meningkat selama beberapa tahun ini, tetapi itu hanya tetap di puncak bintang Douzong. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk berurusan dengan Han Feng di masa lalu dengan kekuatan ini. Namun, sekarang, segalanya berbeda. Setelah mengalami bencana hidup dan mati, tidak hanya Han Feng tidak kehilangan nyawanya, tetapi kekuatannya malah melonjak ke titik di mana itu sebanding dengan seorang senior Douzong seperti Mo Tianxing. Oleh karena itu, penatua pertama Su Qian telah dirugikan dalam pertempurannya dengan Han Feng. Namun, tidak ada yang terlalu berisiko. Meskipun Han Feng lebih kuat darinya, itu pasti tidak mungkin bagi Han Feng untuk membunuhnya kecuali yang pertama membayar harga tinggi. Jika seseorang tidak mempertaruhkan nyawanya dan terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dalam pertarungan antara Douzong, pertempuran seperti itu akan dapat berlangsung untuk waktu yang sangat lama. Selain itu, Han Feng, Su Qian, dan yang lainnya hanya memiliki sedikit perbedaan kekuatan. Karenanya, mereka ditakdirkan untuk menjadi pertempuran yang panjang. Namun, ini dengan prasyarat bahwa tidak ada orang luar yang campur tangan. Orang ini, sepertinya, Hall of Souls, telah memberinya sedikit bantuan. Aku ingin tahu apakah dia saat ini dapat mengkonsumsi satu teratai api kemarahan Buddha. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri sebelum sudut mulutnya diam-diam terangkat menjadi senyum sinis. Matanya tampak dingin saat dia memindai Han Feng, yang tampak cukup bangga karena telah memaksa Su Qian dirugikan.